Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armis. Di sini saya akan mempresentasikan judul dari Social Engineering. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan. Langsung saja. Yang pertama adalah definisi Social Engineering. Disadur dari Kaspersky, Social Engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik memanipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses informasi pribadi dan atau data-data berharga. Dalam dunia cybercrime, jenis penipuan human hacking yang dapat memikat pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna dapat dengan mudah mengungkapkan data, menyebarkan infeksi malware, dan memberikan akses sistem yang terjaga. Serangan seperti ini terjadi secara online, langsung, dan melalui interaksi lainnya yang sulit untuk diduga. Umumnya, rekayasa sosial memiliki dua tujuan spesifik, yakni untuk menyabotase dan mencuri. Dikarenakan penipuan ini didasarkan pada manipulasi psikologis, strategi serangan akan dibangun berdasarkan cara korban berpikir dan bertindak. Dengan demikian, serangan manipulasi psikologis ini sangat berguna untuk mengetahui dan memengaruhi perilaku korban. Setelah memahami apa yang memotivasi setiap tindakan korban, penyerang dapat menipu dan memanipulasi korban secara efektif dan tanpa beban. Selain itu, para penyerang juga dapat mengeksploitasi minimnya pengetahuan korban terkait dunia teknologi. Berkat perkembangan yang pesat, banyak konsumen dan karyawan perusahaan yang tidak menyadari ancaman-ancaman baru, seperti drive by download. Calon korban juga mungkin tidak menyadari nilai penuh dari data pribadi, seperti nomor telepon dan informasi pada kartu identitas mereka. Akibatnya, korban kehilangan data pribadi karena tidak paham mengenai cara terbaik untuk melindungi diri mereka dari serangan tersebut. Selanjutnya adalah cara kerja dan jenis-jenis social engineering. Sebagian besar serangan rekayasa sosial atau social engineering akan mengandalkan komunikasi aktual antara penyerang dan korban. Para penyerang biasanya memotivasi korban untuk berkompromi daripada menggunakan metode dan peralatan canggih untuk membobol cyber security mereka. Cara kerja serangan juga dapat sangat terstruktur dan tidak berantakan. Menurut CSO Online, cara kerja social engineering adalah seperti berikut ini. Yang pertama adalah penyerang merencanakan strategi dengan mengumpulkan informasi tentang latar belakang dan tempat kerja korban. Kedua, menyusup dengan menjalin hubungan atau memulai interaksi, dimulai dengan membangun kepercayaan korban. Ketiga, yang mengeksploitasi korban setelah kepercayaan terbentuk dan kelemahan mereka terlihat. Yang keempat, memutuskan hubungan setelah korban melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Proses ini dapat berlangsung dalam satu kali interaksi email atau selama berbulan-bulan dalam rangkaian obrolan di media sosial. Namun pada akhirnya serangan ini akan diakhiri setelah korban melakukan tindakan yang diharapkan penyerang. Hal ini seperti membagikan informasi pribadi atau memaparkan malware pada sistem device mereka. Serangan social engineering juga datang dalam berbagai bentuk dan dapat dilakukan di mana saja dan di mana interaksi manusia terlibat. Menurut Improva, berikut ini adalah 5 bentuk serangan rekayasa sosial yang paling umum ditemukan. Yang pertama adalah
Baiting. Baiting merupakan serangan social engineering yang paling sering ditemukan sesuai namanya. Baiting menggunakan serangan umpan dalam bentuk janji palsu untuk memancing keserakahan dan keingintahuan korban. Penyerang akan memikat korban ke dalam perangkap di mana nantinya mereka akan mencuri informasi pribadi atau menyebabkan sistem device korban untuk terkena malware. Selanjutnya adalah phishing. Phishing merupakan jenis serangan social engineering yang paling berbahaya. Seringkali bentuk penipuan ini hadir dalam kampanye email dan pesan teks yang bertujuan untuk menciptakan urgensi, keingintahuan, dan ketakutan pada korban. Kemudian penyerang akan mendorong korban untuk mengungkapkan informasi sensitif, mengklik tautan situs berbahaya, atau membuka lampiran yang berisi malware. Ada juga pretexting. Dalam serangan pretexting, seorang penyerang memperoleh informasi melalui serangkaian kebohongan yang dibuat dengan cerdik. Penipuan rekayasa sosial ini seringkali diprakarsai oleh pelaku yang berpura-pura membutuhkan informasi sensitif dari korban untuk melakukan tugas penting. Yang lainnya adalah seperti spear phishing dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh serangan dalam social engineering. Yang pertama di sini adalah worm attacks. Bertujuan menarik perhatian pengguna untuk mengklik atau mengakses link dan video yang telah terinfeksi. Contoh dari serangan ini adalah kasus bom bernama ILOVEYOU pada tahun 2000 di Filipina. Saat itu, serangan ini menargetkan email-email perusahaan di Filipina dan negara-negara lain seperti Hong Kong. Target akan menerima email berupa surat yang berisi pesan dan link. Saat link dibuka, maka worm atau serangan tersebut akan menyebar dan mengakses data pribadi penerima email. Kerugian ditaksir mencapai dari 20 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 303 miliar rupiah. Yang kedua ada di sini peer-to-peer network attacks. Jaringan V2V juga sering digunakan incaran dari serangan dengan metode social engineering. Biasanya serangan ini akan berisi virus Trojan atau muncul dalam bentuk file siap download dengan nama yang menarik perhatian, contohnya I'm an owl, password hacker exe, Microsoft CDK generator.exe. Dua pilihan tersebut berkaitan dengan perangkat serta aplikasi yang banyak digunakan oleh para pekerja. Selanjutnya adalah cara mencegah social engineering. Melansir dari MDSNI, cara-caranya cukup mudah, di mana pengguna DP harus sadar akan berbahaya yang mengancam data mereka. Berikut ini adalah langkah-langkah jelasnya. Yang pertama di sini adalah jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Contohnya seperti HTTP dan HTTPS. Jika menggunakan HTTP, maka tautan itu mungkin adalah phishing, dan jika menggunakan HTTPS, maka tautan itu mungkin aman. Yang kedua adalah periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka. Yang ketiga, hindari percakapan dengan orang asing. Keempat, hindari download dokumen yang tidak dikenal. Kelima, anggap saja bahwa seluruh tawaran hadiah itu palsu. Yang ke-7, tolak request email atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Yang terakhir adalah selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan masalah materi social engineering. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.